Halo guys, balik lagi ya sama aku Felis di Lifetech. Jadi sebelumnya aku udah pernah mereview nih air fryer tapi namanya Gabor. Nah kalau misalkan untuk Gabor itu dia di kelas di harganya sekitar 500 ribuan lah, di bawah segitu. Nah sekarang aku mau review yang kelasnya di atas. Dengan harga 1 jutaan, kira-kira kita dapat apa aja sih? Dan keunggulannya apa aja? Nah di sini nih air fryer ini namanya dari Lock and Lock ya. Nah, air fryer ini kalau misalkan dari materialnya sendiri itu pakai polipropena dan ABS. Gitu. Nah, air fryer ini juga kapasitasnya menurut aku sih udah lebih besar ya dibanding yang Gabor kemarin. Nih. Ini kapasitasnya cukup besar yaitu 3,5 liter. Nih, sini. Ya. Dan daya yang dibutuhkan juga lumayan besar sih. Ini tuh 1000 watt. Kayak gitu. Ntar aku masukin dulu. Nah, gak usah lama-lama lagi lah untuk kita coba. Di sini tuh aku ada frozen food juga, sama kayak kemarin pas kita cobain Gabor. Ini aku ada frozen food juga. Nah, sebelum kalian gunakan pastiin dulu kabelnya tercolok ke sumber energinya ya. Nah, kalau misalkan udah tadi nih pas aku nyalain biasa ininya nih akan keluar tombol power. Nih. Sini ada tombol power. Ini akan nyala. Ini nggak tombol sih, maksudnya nggak bisa ditekan kayak gitu. Ya. Nah untuk nyalainnya itu kalian pencet di sini. Nih. Tuh, dia akan apa ya bunyi kayak gitu. Oke, terus nah pas bunyi di sini nih kalian bisa lihat ini ada tampilan menunya dan canggihnya bedanya dengan Gabor ya untuk di kelas 1 jutaan ini menunya itu udah touchscreen nih, ini untuk suhu, ini untuk menunya, ini untuk timernya kayak gitu ya. Nah ini untuk menunya sebenarnya ada beberapa. Ini untuk daging steak. Ini kue. Oh dia bisa kue. Terus ini juga bisa ayam. Terus bisa. Oh ini juga daging juga. Ikan, udang. Nah ini juga nih. Oke. Nah ini untuk suhunya bisa diatur ya. Ini suhunya. Nah untuk ngaturnya ini bisa di sini juga. Beda sama Gabor kemarin ya, maksudnya kalau misalnya di Gabor kemarin itu kan dia tuh pilihan suhunya tuh stagnan di 200. Sedangkan kalau ini kalian bisa atur untuk menunya seperti apa, terus juga untuk suhunya juga bisa diatur. Nah ngaturnya dengan cara kalau suhu kalian pastiin dulu ini di posisi yang suhu, terus kalian putar di bagian sini. Ya, biar kelihatan perubahannya nih. Sabar. Tuh. Dia maksimalnya itu di 200. Nih. Sedangkan untuk di bawah wow. Oh, berarti dia batas bawahnya di 80. Oke, kita balikin lagi tadi di 180. Oke, nah ini untuk timernya bisa diatur juga. Tuh. Ya ini di 30 menit. Batas bawahnya 1 menit. Oke. Kita coba di 15 deh. Oke, kayak gitu ya. Ini udah lumayan beda sih karena fiturnya itu udah lumayan lebih banyak dibanding yang kemarin kayak gitu. Nah ini bisa disesuaikan sih. Sesuai dengan tipe makanan yang kalian mau masak seperti apa gitu. Dan menariknya juga mesin ini bisa otomatis berhenti ketika smart viewers tuh narik ininya. Nih. Tapi kita coba aja lah langsung ya. Kita coba langsung. Ini aku masukin dulu. Ada ini kita coba yang daging-daging dulu deh. Kita mau lihat tingkat kematangannya.
nugget ntar dulu deh. Kita coba nih ya. Nih ya. Kita coba masukin. Nah, oke. Nyalain. Terus oke, di suhunya kita pakai yang ayam aja. Kita coba di 20 menit. Dia langsung ke 20 menit. 200. Nah, tinggal diklik lagi, dia udah langsung nyala. Nah, ini kalau misalkan kalian dengar, itu ada suara kayak angin gitu. Kalau menurut aku sih ini, kalau dari suaranya, waktu itu kalau yang Gabor tuh kayaknya lebih kenceng ya, maksudnya kayak lebih nyaring. Kalau ini tuh lebih halus gitu. Tapi masih ada suaranya sih. Terus sama suhu panasnya di bagian belakang. Nih aku putar dulu. Dia akan keluar suhu panasnya tuh di belakang sini. Dan ini nggak sepanas Gabor kemarin sih. Gitu. Nah ini kita tunggu aja lah ya. Tunggu aja, 20 menit. Kita skip aja ya. Nah ini dia nih, udah setengah perjalanan ya. Nih, kalau misalnya dilihat, dia di menit ke 10, udah 10 menit, udah setengah perjalanan. Nah tadi yang aku udah bilang kalau misalkan kita keluarin wadahnya, dia akan berhenti. Nih, tuh. Nih kalau kedengeran suaranya. Ya, nih. Nah ini kita coba balik dulu deh. Aku takutnya nih nggak tuh kan. Kayak dia mesti dibalik gitu loh. Tipikal yang harus dibalik. Nih, harus dibalik. Biar matangnya merata ya. Sosisnya sih udah ya, udah mekar semua nih. Coba lihat. Nih. Ya, kita masukin lagi. Oke. Coba kita lihat ya. Oh, dia ngelanjutin guys. Tuh, tadi kan kita di menit ke 10 ya. Ini masih lanjut ke menit ke 10. Nah yaudah, kita tungguin lagi 10 menit lagi. Karena tadi kita habis ngebalik ya. Ngebalik untuk ayamnya, jadi biar matangnya merata. Kita skip ya. Nah ini dia nih, udah 1 menit. Ini kita cuma tinggal tunggu dia berhenti aja. Kita diamin dulu, tunggu 1 menit. Nggak sabar untuk nyobain. Matang nggak ya? Harusnya matang sih. Masa di kelas 1 jutaan nggak matang, kayaknya zonk banget kalau misalkan kalah. Harusnya bisa sih. Oke. Nah itu kalau udah mateng seperti itu. Kalau misalkan waktunya sudah habis ya, maksudnya dari 20 menit tadi. Oh. Untuk ukuran ayam dia malah kalau 20 menit kayaknya terlalu ini ya. Matang sih. Tapi belakangnya nih. Matang. Tuh. Kelihatan nggak asapnya? Ini siapa nih yang mau cobain nih? Aku cobain dong. Coba masuk sini dong. Sekalian bawa piring. Coba. Nih, cobain ya. Kalau dari warna sih, ininya tapi belakangnya agak kurang ya. Iya, agak gosong sedikit ya. Ya kan? Tapi kita coba lah ya. Tapi baliknya enggak sih ya? Nah, baliknya itu bagus. Nih, bagian sini tuh bagus tuh. Cuma ininya agak
zong. Ya. Apa dari waktunya? Nah, untuk sosisnya sih sebenarnya nggak gosong. Tuh. Bagus dia. Sosis pas kayaknya Tuh, gitu. pas. Nih, pas ya. Udah. Nah, ini mungkin sembari kita bahas yang ini, kita coba yang ini deh. Kita coba masukin kentang lah ya. Ini nugget masukin juga nih. Kayaknya jangan deh. Kentang aja dulu ya. Kentang dulu aja deh. Soalnya kayaknya beda. Untuk pemilihan menunya kan di sini ada tadi tuh ada pilihannya kentang. Nah, takutnya kalau misalkan kita cobain menu yang maksudnya mode yang kentang tapi kita masukin yang nugget, nah itu malah beda gitu. Dari suhunya mungkin sama waktunya. Ini udah lah ya. Nih, kita coba ya. Tanggung dikit lagi. Nah, Laper nih kayaknya nih. ya, lapar sih gimana ya? Dan nih ya, nih kita udah masukin semua nih. Ya. Kita coba. Oke. Kita nyalain lagi, kita pilih menunya. Nah, ini. Tapi ini 25 menit. Apa nggak salah nih? Coba deh kita atur waktunya aja deh. Jangan 25 menit lah ya. Kita coba di 15, 10. 12 mungkin. Itu udah murah banget Bu, bener dah. Agak bakal dapat Bu di tempat lain 80 mah. Cepat saya langsung ambil nih. 12 lah ya. Ya oke lah, 12. Kita coba ya. Mulai. Nah, ini sembari kita cobain yang ini nih. Coba, Sosis kali ya. iya, coba sosis kali dulu ya. deh. Potong ya. Ya, ini kita coba lah ya. Nih, ya. Aku minta, aku minta Shan yang cobain biar ini sih, maksudnya biar objektif aja ya. Panas ya. Kan saya yang masukin. Tuh, Wih, masih kelihatan berasa nggak panas. tuh? Kelihatan nggak asapnya? Asapnya. Dan dia lumayan crunchy ya. Tadi pas dibuka kayak Crunchy gitu sih, kan. ada bunyi sedikit crunchy. Ini juga masih bunyi nih kalau dibuka. Tuh, denger gak guys? Tuh. Tapi panas banget ya ini. Jadi mungkin makannya agak pelan-pelan ya. Iya. Tapi ini unpleasant banget sih. Tuh. Kalau gosong. Coba deh aku cobain sosisnya dulu ya. Matang Cobain. apa enggak nih? Panas ya. Ya kan baru keluar dari air fryer. Tapi matang sih Kak ini. Matang Ini ya? terhitungnya matang nggak? Matang. Matang kok, matang. Sosisnya matang. Oke. Tapi kalau untuk dari segi rasa kan biasa mungkin kita sukanya ngegoreng pakai minyak kayak gitu-gitu. Kalau menurut kamu gimana? Jadi kalau menurut aku kalau untuk sosis ini sih kurang lebih sama ya Kak, sama kayak pakai minyak. Cuman bedanya dia agak lebih kering sedikit. Tapi mungkin kalau Lebih kering sedikit. kalau terlalu lama di air fryer-nya pasti akan makin kering kan. Jadi nggak berasa. Jadi ya jangan terlalu lama aja mungkin. Oke, berarti dari segi waktunya sebenarnya kalau tadi itu aku udah pilih menu untuk yang ayam, itu tuh udah keluar waktunya. Jadi langsung keluar gitu loh waktunya seberapa. Ada presetnya sendiri Ada gitu ya? presetnya langsung. Tapi kalau misalkan kita ikutin preset justru seperti ini ya, atau mungkin ayamnya beda mungkin. Kalau ini kan kita pakainya chicken wing kayak gitu. Tapi balik lagi teman-teman, mungkin kalian harus menyesuaikan juga untuk waktunya. Karena kan juga udah dikasih nih fiturnya bisa ngatur sendiri untuk dari baik suhunya maupun dari waktunya juga kalian bisa atur sendiri kayak gitu. Nah ini coba kalau tadi kan sosis, cobain yang ayamnya, kita cobain. Udah, cobain ya. Ini Kayak yang mending, agak, kayak mending jangan yang itu deh. agak gosong. Iya kan, mending yang ini Coba itu cari yang oke agak lah. nggak gosong deh. Iya, nah nempel tuh. Ya 11-12 tapi better yang ini, nggak terlalu gosong. Coba. Coba ya. Panas. Panas sih guys. Kalau dilihat sih matang ya. Nggak ada yang merah-merah Nggak- lagi nggak sih, ada udah merah, nggak ada. merah. Tuh, panas banget.
Berasa nggak gosongnya? Gosongnya nggak berasa, mateng. Cuman agak kurang garing mungkin ya. Tapi padahal udah gosong ini. Iya ya. Cuman menurut Oh aku ya, masih emang agak kurang garing mungkin. Ya, nggak pakai minyak sih emang. Iya, Jadi dan maksudnya kalau misalkan pakai minyak tuh kan deep fried ya, jadi mungkin akan lebih merata. ya mungkin gitu. akan lebih merata dibandingkan pakai ini. Tapi kalau dari segi kematangan, gurihnya tetap pas. dapat. Tetap Tetap dapat. dapat. Tetap dapat. Oke, berarti menurut aku sih kalau air fryer ini ya, aku bisa bilang kalian udah hemat dari segi minyak ya. Kalian udah nggak usah butuh minyak lagi sih sebenarnya. Iya. Dan mungkin lebih sehat juga. Lebih sehat karena nggak ditambahin minyak, walaupun makanan kayak gini mungkin udah Ya, ada minyaknya sendiri, udah tapi ada minyak. kalian mengurangi juga gitu. Oke, itu udah. Nah ini mungkin aku coba lihat dulu deh, takutnya kayak gini lagi. Oke, coba dulu ya. Oh dia dia udah ini sih, udah agak mateng ya. udah agak matang sih. Coba ya. Cuma dia nggak yang emang garing kayak digoreng tuh nggak sih? Ya nggak garing. Nah, mungkin Mungkin kan ada juga suka yang agak-agak mm-mm. nggak terlalu garing. Coba deh, kita coba. Ini sisa berapa nih? 8 menit lagi. 8 menit. Tapi kalau dari segi ini ya, menurut aku sih emang ini ya udah harga 1 juta. Fiturnya emang udah lebih banyak dan lebih canggih karena nggak cuma dari LCD doang, tapi untuk dari fitur makanan yang bisa dimasak, itu dia tuh ada pilihan untuk kue loh. Karena kalau yang sebelumnya, ini sih dia tulisannya, gambarnya ada menunya ada kayak kue gitu ya. Dan menurut aku itu kan salah satu yang mungkin fitur yang cukup oke lah. Jadi kayak nggak usah beli oven lagi, jadi langsung di sini aja itu udah bisa gitu. Cuma untuk dari segi harga ya 1 juta udah jauh banget sih dari yang Gabor kemarin gitu. Mungkin udah kali ini. Coba kita buka lagi ya. Oh ini udah lebih brown nih. Nih. Udah kayak ada Coklat-coklatnya. di coklat-coklatnya. Tuh. Coba lah ya. Cobalah. Coba nih. Oh iya sih. Ini bekas-bekas minyak yang tadi juga ada nih. Oh, ada. Nah, mungkin- tetap berbekas. Nih mungkin nih. Ya ada tatakannya sih sebenarnya. Cuma kita tadi mau coba tanpa tatakan ya. Nih. Mungkin kalau untuk kalian yang males nyuci ya, mungkin males nyuci, ini kalian bisa pakai aluminium foil untuk jadi tatakannya di sini, biar nggak langsung nggak langsung nempel kayak gitu. Jadi nggak ada bekas kayak gini. Kalaupun ada bekas kayak gini, nggak usah khawatir, kalian bisa cuci. Cuma jangan pakai yang gosokan yang besi. Iya, jadi kayak Sponge buat ya, sponge yang kasar gitu deh. sponge kasar itu jangan. Jadi pakai ini juga udah ada tulisannya nih. Oh, ada tulisannya nih. Ya, ini nggak boleh nih. Nih, di sini tuh tertulis kalian tuh nggak boleh pakai yang besi. Coba mungkin boleh dicoba, Shen, kentangnya. Aduh, masih agak panas. Oh, masih agak panas ya. Kentang goreng ini. Oh. Gimana menurutmu kentangnya? Kalau dari kentang mungkin karena kurang lama ya, jadi agak Masih rasanya, ini ya? tapi garing luarnya itu Garing luarnya udah sih. pas. Cuma kan orang ada yang suka garing, ada yang enggak gitu. Tapi buat aku sih pas. Oke, berarti emang mungkin kalau untuk waktunya bisa ngikutin dari sistemnya mereka ya. Kalau menurutmu worth it gak untuk dibeli? Kalau menurut aku sih untuk orang yang suka masak ya, sama mungkin pengen ngurangin minyak ya, menurut aku sih worth it barang ini. Worth it lah ya. Dengan harga berapa tadi? 1 jutaan sih. Sekitar 1 jutaan Sekitar ya? 1 jutaan. Karena Ya worth it sih menurut aku Kak, mungkin Iya kan? bisa lebih awet juga kan mereknya juga. mungkin ya. Boleh banget kalian yang kalau misalkan udah punya ini atau justru tertarik, bisa banget tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Atau mungkin yang mau beli bisa langsung klik linknya.
di bawah. Gitu ya. Itu aja dari aku. Mungkin nextnya kita bakal review air fryer lainnya, mungkin dari Lock and Lock atau brand lainnya juga. Itu aja dari aku. Dadah!